Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala rasa puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat bertampaikan salam semoga tercurahkan pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah teman-teman pemirsa budiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersilaturahim ke salah satu pesantren yang ada di Palembang, dan mungkin ini adalah salah satu pesantren terbesar Ustaz ya di Sumatera Selatan. Iya, sekian Pak. Iya, Masya Allah. Ya, harapan kita bersama semoga pondok pesantren Izzatuna Ustaz ya menjadi salah satu tujuan ataupun menjadi kiblat pendidikan warga Sumatera Selatan, khususnya dan pada umumnya untuk negara Republik Indonesia. Amin. Baiklah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah berada di tengah-tengah kita Ustadz Dr. Handes Haji Salim Hasibuan MPDI. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini beliau di tengah kesibukan beliau, di tengah jadwal beliau yang padat, alhamdulillah masih meluangkan waktu beliau untuk hadir di tengah-tengah kita guna mengisi kajian online dari dengan tema menggunakan Ramadan sebagai sarana pendidikan anak di tengah keluarga di dalam pandemi Corona ataupun COVID-19. Mungkin tidak berpanjang lebar lagi, kami serahkan langsung waktu sepenuhnya kepada Ustadz Solihin Hasibuan, tempat dan waktu kami berikan. Ya, di sini kan ada jawab ya. Siap, biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagimu ya Allah yang memberikan kami banyak nikmat zahir dan batin. Mudah-mudahan nikmat ini dapat kami pergunakan untuk mendekatkan diri kepadamu, untuk keselamatan kami dunia dan akhirat. Salawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya para pemirsa bisa mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah mudah-mudahan kita selamat dunia dan selamat akhirat. Terima kasih dengan adik-adik dari ACT Sumatera Selatan. Mudah-mudahan kehadiran antum ke majelis ini membawa berkah, apalagi kita memang membicarakan hal-hal yang baik untuk umat kita di bulan yang suci ini. Mudah-mudahan, sering saya bilang seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengajak para sahabat yang lain, jadi sa'atan nu'minu billah. Mari kita duduk sesaat untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduk-duduk kita dan bincang-bincang ini bisa membawa keimanan yang lebih kuat dan insya Allah membawa kebaikan yang orang lain. Kalau bicara tentang Ramadan dan pendidikan Ramadan, tidak diragukan lagi bahwa pendidikan Rabbaniyah yang langsung dari Allah sumbernya, kurikulumnya dari Allah, materi-materinya dari Allah, tentunya yang mengajarkannya adalah Rasulullah, dilanjutkan para ulama, tidak ada keraguan dalamnya. Kalau sekolah-sekolah yang dibuat oleh manusia ini kan masih ijtihadi kebanyakan, ya, ada yang cocok, ada yang tidak, ada yang nambah jauh dari Allah, ada yang jadi melawan dengan Allah. Bahkan sering saya tantang sekarang perguruan tinggi di mana-mana berhamburan, tapi akhlak anak-anak bukan tambah bagus kan. Sekolah-sekolah di mana-mana lahir hadir, bahkan yang S3 berhamburan sekarang profesor, tapi tidak pula terlalu hebat pendidikan anak-anak kita sekarang. Gimana permasalahannya? Ya boleh jadi tadi sistemnya yang salah, termasuk kurikulumnya. Nah, kalau ini jelas kurikulumnya dari Allah ya. Nah, dicontohkan langsung Rasulullah. Dia Ramadan ini adalah madrasatul kubra. Saya bilang pendidikan Ramadan ini adalah sekolah yang paling besar, yang paling hebat. Di dalamnya dia itu kurikulumnya itu mulai dari puasa, qiyamul lail, baca Quran, salat duha, kemudian sedekah, iktikaf, apalagi sampai kepada terakhir nanti zakat. Nah, jadi materi-materi yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala semua punya misi, ya. Sehingga kalau dia keluar dari
pendidikan ini dengan baik, dari sistem sekolah ini, madrasah ini dengan baik, pasti dapat gelar muttaqun atau minal muttaqin. Nah, sekarang banyak gelar-gelar yang kita peroleh, tapi mohon maaf aja sekarang pendidikan ini kalau kita lihat, termasuk pendidikan apa namanya itu, mau tentara lah, polisi lah, kita lihat mereka banyak kadang-kadang kalah apa namanya itu, kalah pendidikan mereka dengan jabatan, dengan duit. Maka saya bisa bilang, dulu berapa orang si jenderal yang bisa memerdekakan Indonesia dari timur sampai barat di situ, dari Sabang sampai Merauke, paling 3 jenderal. Sekarang berapa jenderal? Apakah semakin makmur negeri kita, semakin banyak usaha-usaha pun banyaklah diambil orang, sehingga ada istilah 9 naga. Allahu a'lam bishawab. Ya, begitu juga lah kita lihat pendidikan kita semakin hebat. Apakah keluarga kesejahteraan umat kita semakin hebat? Tidak pula. Kadang-kadang ngomong baik kita ini sudah makmur. Kata orang-orang Jakarta datang ke dusun, kata orang dusun, makmur Pak, tapi bapak yang lemah kami dijemur. Iya kan? Masya Allah. Jadi kita berkeinginan ya Allah, mudah-mudahan kalau bicara tentang madrasah, ya madrasah Ramadan ini lah yang paling dahsyat. Semuanya ada asar, ada bekasnya. Ketika kita disuruh puasa itu mengajari kita bahwa yang hidup ini ada yang menciptakan. Maka ada orang tak kata orang, kita tak makan minum, biarpun kita bisa makan minum, ya. Bahwa hidup ini ada batasannya, makanya ada sahur, ada berbuka. Maka kepada pemirsa juga, termasuk kawan-kawan dari ACT, kalau ada cobaan-cobaan jangan pula langsung menangis mengeluh, karena setiap berbuka itu pasti ada setiap puasa itu ada berbukanya. Setiap cobaan apa itu pasti ada juga ujungnya. Wa man ladzatu illa ba'da ta'mi. Karena kenikmatan itu kadang-kadang kita akan merasakannya ketika kita dari capek, ya. Nah, orang itu namanya kayu itu kalau tak kata mulai dari kecil diembus oleh angin, dah kokoh dia. Nah, saya kemarin dikirimkan orang gambar paku yang berhamburan di dalam ember. Jadi goyang-goyang, baru jadi rapi, jadi kuat dia, jadi tertib. Ternyata hidup ini harus kadang-kadang digoyang oleh Allah, baru kita mantap, baru rapi, baru bagus. Jadi semua ada falsafah hidupnya oleh Allah. Dengan berpuasa, insya Allah menjadi kita sehat. Dengan berpuasa, kita tahu nasib orang. Di situ semuanya ada pendidikan, materi-materi itu. Begitu juga ketika kita qiyamul lail, ada pula nanti kita infak, disuruh sampai zakat. Oh, hidup ini memang semua harus kita akui, apa yang kita miliki bukan dari kita, dari Allah. Ketika Allah minta 2,5%, jangankan 2,5%, kalau bisa separuh pun kita kasih, ya kan? Jadi materi-materi ini, kurikulum ini yang insya Allah membuat kita jadi dapat gelar muttaqun. Sudah dijanjikan oleh Allah, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kalian beribadah kepada Allah dengan benar, pasti kalian menjadi orang bertakwa. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan berpuasa kalian juga kalian pasti menjadi orang bertakwa. Jelas targetnya. Jadi kalau pendidikan itu kan kurikulumnya itu harus terukur, harus terarah dan terukur, baru jelas. Kalau tidak terarah mah jelas namanya. Nah, kira-kira begitu kan. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan insyaallah Ramadan ini menjadi pendidikan yang baik bagi kita, untuk anak-anak kita. Bagaimana sistem supaya anak-anak kita bisa mengikuti, sehingga insya Allah dia keluar dari Ramadan jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Ya. Nah, sangat tergantung juga tentunya dengan para orang tuanya. Kalau kita dulu kan masih kecil 7 tahun sudah dipaksa oleh orang tua kita puasa, baca Quran, tadarusan. Sekarang anak-anak kita banyak sibuk dengan HP. Tahu usah anaknya, baknya juga begitu. Tahu usah banyak, emaknya juga begitu. Ini rombongan abigi, anak apa panggil galuh. Subhanallah. Kalau dulu kita siapa yang hafal khotaman tadarusan dulu nyembelih ayam di kampung kami itu dimakan paling 2. Kalau tidak khotaman yang kedua ada tamu. Makanya dulu sering lempar ayam kami itu biar sakit-sakit. Kalau sakit-sakit baru disembelih. Dulu. Sekarang lah jadi ustaz,
Tidak ada lagi makan daging. Agak dikit Ustaz. Mungkin ada yang Ustaz dulu. Masya Allah, alhamdulillah itu sedikit dan singkat, padat dan jelas. Sedikit tausiah online dari Ustadz Shalih Nasibuan. Mungkin dari kawan-kawan banyak pengen bertanya karena jarang sekali kita duduk bersama seakrab ini dengan Ustadz Shalih Nasibuan karena kesibukan beliau. Sekarang kasih corona. Tapi ada antara corona dan karena. Corona karena corona karenanya tidak ada jadwal. Tidak ada jadwal. Tapi terus dakwah tidak boleh berhenti. Alhamdulillah. Mungkin dari sebagai pemancing pertanyaan Ustaz, saya tertarik dengan salah satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang membuka di permasalahan puasa yang pada surat Al-Baqarah 183. Jadi di situ disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini indahnya Allah Pak Ustaz menggunakan kata la'alla. Ya. Kalau kaidah bahasa Arab itu la'alla ini adalah satu pengharapan yang sangat mungkin kita capai saja. Ya. Dan Allah tidak menggunakan kalimat ya laita. Karena mungkin kalau laita ini seandainya, berarti ini hanya angan-angan. Nah, Ustaz, kalau ibaratnya jaminan orang berpuasa itu adalah ketakwaan. Nanti ketika kita setelah keluar dari Ramadan, Ustaz, bagaimana sih ciri-ciri orang yang berpuasa kemudian dia mendapatkan predikat takwa tersebut? Pertama yang harus saya ulangi bahwa kalau la'alla itu taroji. Kalau dalam kita yang menyebutkan di dalam ilmu nahmunya, ilmu sorofnya, balaghahnya, la'alla itu adalah semoga, ya, taroji untuknya harapan. Tapi kalau Allah yang mengatakan dalam Al-Quran itu adalah labudda pasti. Nah itu jadi ketika Allah la'allakum tattaqun, bukan semoga kalian pasti akan bertakwa. Berarti menjadi sebuah jaminan. Nah, masbi, buat pastinya. Nah karena sudah pasti dijamin oleh Allah hambanya yang berpuasa dengan benar, maka dia akan bertakwa. Makanya syaratnya tetap iman dan wahtisaba, harus dengan dasar iman dan ilmu. Sekarang yang banyak itu kan ada yang imannya ya, tapi tidak berilmu. Akhirnya imannya cuma di bibir aja, tidak masuk ke hatinya. Nah, tapi kalau dia beriman dengan ilmu lainnya, Pak, lain. Makanya kan experience is the best teacher. Itu kata orang dusun. Bahwa ketika kita dengan experience kita, dengan ilmu kita, dengan pengalaman kita, itu yang membuat kita benar. Maka Islam itu bukan agama teori, tapi agama praktek. Kan orang semakin yakin dengan Islam kalau dia terbukti dia makan praktek. Ketika dia sholat, memang benar-benar sholat membuat tawadu. Tawadu ini artinya rendah hati, bukan tawadu di Terang Jambi. Kita tahu sama tawadu. Bukan itu artinya memang benar-benar rendah hati, hatinya tenang, dengan sholat badannya sehat. Kenapa? Sepakat sedunia tidak ada gerakan yang paling dahsyat untuk kesehatan adalah sholat. Nah jadi ketika dia insya Allah puasanya benar, pasti bertakwa. Nah, tinggal sekarang mak mano. Nah, kalau Palembang mak mano, karena Palembang ada 5 mak ini, mak itu, mak mano, mak lam dan mak subah. Dan satu lagi dari Komri namanya mak jolas. Ya? Nah, mak mano kira-kira gambaran orang yang benar-benar bertakwa itu. Ya kita tidak bisa menentukan sesuatu langsung kecuali hanya dengan ciri. Ya, maka Allah memberikan ciri-ciri orang bertakwa, yang diantaranya mereka selalu beriman dengan yang goib. Ya, orang yang bertakwa itu adalah selalu berbuat baik. Ya, orang yang bertakwa itu yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Ya, mereka berinfak di waktu muda, waktu senang, waktu susah. Ya, bisa menahan amarah, tidak egois. Orang bertakwa itu tentunya selalu dekat dengan Allah. Orang bertakwa itu hidupnya insya Allah mudah. Mohon maaf ya, kalau ada orang bilang aku ini hidupku saro terus, berarti dipertanyakan permasalahannya, bukan takwa itu takwa namanya. Udah dijelaskan oleh Allah ya ja'allahu min amrihi yusra. Orang hambanya yang bertakwa itu pasti yusra, mudah dia urusannya. Kemudian orang yang bertakwa itu diajari oleh Allah, dia cerdas, pintar. Kalau dia teh botol sudah teh betul buyan ya. Berarti dipertanyakan ketakwaannya. Ya.
Kemudian sulit terus, tidak pernah keluar dari kesulitan, tidak ada makhraja. Dipertanyakan, dijanjikan oleh Allah. Apa dia kata? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki, diberikan pula rezeki tak disangka-sangka. Kalau sarot terus akan jalan keluar, apa dia? Apa dia? Belum punya radio sudah punya video, kan gitu kira-kira kan? Masya Allah. Tapi kalau orang yang bertakwa itu, ya ja'allahu makhraja. Oh, sedang buntu, ada orang telepon, minta nomor telepon, Pak lah, minta tolong pula. Padahal ngasih Allah ju, ya kan? Nah, kalau di ciri-ciri itu banyak ya, tapi diantara kita yang mudah-mudah saja kita bisa merasakan lah. Ini saro terus, ini terus. Kenapa lah begini? Sulit rezeki saya. Jangan dulu ngomongi sulit rezeki. Kenapa Allah tidak memberikan rezeki dengan saya? Apa penyebab saya tidak dapat rezeki? Itu dong. Kita ini senang dengan dengan hak, tapi agak lupa lesu dengan kewajiban. Nah, itu dia. Kalau sudah kewajiban, ente setiap hari umpamanya saya bilang dengan jamaah dengan followers, insya Allah sholatnya terpelihara, sholat sunnahnya terpelihara, baca Qurannya bagus, silaturahim bagus, dengan orang tua baik, dengan keluarga baik, sudah. Ente baru bertanya, ya Allah, ngapa aku selalu susahnya ya Allah? Ngaku yang itu mudah ya Allah? Aku susah. Aku baik ya Allah, ya memang kau baik, tapi kau itu selalu iri dengan wong, ya. Tapi kau dengan bini galak nangani. Ini larang kadang-kadang bininya ditangani, berarti banci lakinya itu ya, melawan dengan betina bah. Dengan anak kasar, dengan tetangga dan ikut baik, sedekah kita basah. Coba sekali-kali tengah malam kalau penting praktekkan yang saya sampaikan ini. Jam 2 malam nanti keliling Palembang, lihat orang yang sarau, bagikan, ya Allah ini hambamu yang susah ya Allah. Ini duit 100.000 tinggal ini dan duitku ya Allah, tak kata lagi yang lain. Tapi tolong gantikan 100 ini jadi 1 juta ya Allah. Main itu. Tunggu sampai besok pagi. Tak kata baliknya temui aku. Ini saya malam ini lah keluar. Coba dulu. Tapi yang ikhlas. Tak usah ngomong, aku kasih duit ya, kasih duit. Tak usah. Salinya yang sarung itu, yang begini masih begini minta tengah malam. Minta. Ya, praktekkan dulu. Kalau sudah terasa baru tambah yakin. Ini praktek kasih 1.000 kan, dia 10.000 cuma. Ya kan, pancing rezeki itu dengan berinfak sedekah. Ultimate iltamis ar-rizqa bis sadaqah. Cari rezeki itu dengan sedekah. Tidak mesti sulit-sulit, namanya campur. Tahu malam-malam nanti. Takati orang gelap, apalagi hujan-hujan. Ada orang yang saro mengais-ngais ini. Apalagi di masjid dia masih nyapu-nyapu begini jam 2 malam. Oh ya Allah, ini hambamu ya Allah yang ngurusi rumahmu. Kasih. Sudah pernah belum? Belum. Alhamdulillah belum. Nah, balik ini insya Allah sih caranya semuanya. Siapa tahu ya. Salat duha, minta ya Allah ini 8 rakaat ya Allah aku minta gantinya. Boleh. Ini banyak orang yang memahami. Ustaz, kalau kita berharap berarti kita tak ikhlas. Buat kau bilang tak ikhlas, siapa bilang tak berikhlas? Yang tak boleh itu berharap dengan uang. Berharap dengan Allah wajib. Allah sendiri menyuruh. Kalau kau berinfak 1 jadi 7 tangkai 100 berarti 700. Ya. Allah menyuruh kita supaya bahasa kita berkenan juga. Allah mengajar berkenan, perhitungan supaya kita termotivasi. Masa kita ragu memberikan duit 10.000 biar kita dapat untuk 1 juta, ngasih 100.000 biar dapat 100 juta. Apa sulitnya? Cuma main baik tamtum. Nah, cuma ada yang orang bilang kalau ngasih katanya harus tangan kiri jangan tahu. Akhirnya disembunyikan tangan yang sering ngasih. Al-nolon. Oke ya, insya Allah ya dengan begitu kita lebih semangat. Oh, berarti kalau saya menjadi orang yang bertakwa ya Allah tidak pernah rugi. Kan sekarang itu orang menganggap orang bertakwa itu lusuh, tidak keren, tidak hebat. Makanya jangan kalau bertakwa itu lusuh-lusuh pula. Kapan nak ke masjid pakaian yang paling jorok, yang sobek-sobek. Kalau kan dipakai jas, salah-salah minum Allahu Akbar, atau yang pakai gamis pakai ini. Begitu lihat imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya Allah, iri kita melihat pakaian bagus, belanja pula duit banyak. Ini kadang-kadang buntu jahat, pendek kecil hitam buntu. Ambean. Masya Allah. Masya Allah. Ya, berarti sedekah dulu baru kaya,
Bukan kaya dulu baru sedekah. Nah, itu saja. Ya, kalau orang yang cerdas begitu, sehingga dia tahu pancingannya begitu, dia tidak mesti harus susah. Saya sudah bilang kemarin dalam tausiah kami duha juga, bahwa untuk mendapatkan rezeki itu bukan hanya banting tulang. Kasihan dengan orang Medan, tulang jadi banting-banting. Tulang itu kan mampu. Tapi cukup dengan beramal soleh, baca Quran, malam hari baca waqiah. Sekarang baca Quran ini, insya Allah Quran dibaca. Tak usah Quran, kau baca kopelan dari menteri bayar dapat duit. Ini sedang mau ribut masalah anggaplah PSBB, dah pasti ada kaitannya pembagian duit itu. Hepeng mengatur negara ini, iya kan? Nah kalau kita baca Quran, ya Allah aku minta ya Allah dengan ayat-ayat ini ya Allah, gantikan aku ini, kasih aku duitnya, dikasih Allah. Karena sebagaimana kita menyiapkannya. Nah, ini Quran. Masa gak percaya? Sekarang sedang menuju Quran. Ya kan? Kemarin saya dengan Pak Gubernur saya bilang, kalau kita dekat dengan Quran, dekat dengan Allah, dekat dengan Allah selesai. Ya kan? Tapi yang jadi orang kaya cuma 3. Ya kan? Pertama, banyak sedekah. Duha, yang kedua bekal dari orang kaya. Takkan di kawan kaya, Allah yang maha kaya. Tinggal minta baik, ya Allah kasih pelakon rumah ya Allah. Kalau baca, sebutkan ukurannya. Lah, lihat itu, langit itu, mana ada ujung pangkalnya? Hanya sekedar Allah ngasih rumah pelakonnya 4 kali 10, kecil bagi Allah. Makanya kalau berdoa itu agak-agak apa gitu, spesifik, agak dirinci. Ya Allah berikan aku rumah, sebutkan tipenya. Jangan asal yang berikan aku rumah ya Allah 3 tingkat ya Allah. Kata malaikat 3 tingkat berapa? Pokoknya 3 tingkat ya Allah. Akhirnya dikasih 3 tingkat. Tahu di bawah bebek di atas tempat. Iya. Mak jelas. Akal ini sekaligus pengalaman saya. Saya setiap saya minta dengan Allah saya urai. Ya Allah berangkatkan aku haji ya Allah. Umurku begini ya Allah. Kalau baca ya Allah, aku bisa berangkat masih muda ya Allah. Aku sebutkan umur saya. Kalau bisa ya Allah tahun depan, berangkat tahun depan. Ini kadang-kadang ya Allah berangkatkan aku haji ya Allah. Ya Allah berangkat. Tapi tidak diminta kapan? Akhirnya berangkat juga haji. Tapi umur sudah tua. Ada juga yang berangkat tapi gak selama haji. Karena tidak pakai masker. Namanya haji corona. Ada lagi? Insya Allah, alhamdulillah berarti bisa disimpulkan. Jadi ketika Ramadan ini mungkin sehari ibaratnya tadarus Al-Quran itu 2 juz, setelah Ramadan istiqomah. Sedekah ibaratnya 100.000 pas Ramadan, keluar Ramadan terus baca terus. Jadi kebiasaan. Wallahi sedekah ataupun berinfak itu bukan untuk yang dikasih, untuk kita. Kata Allah, tutahhirku tuhratan lis-shaim wa apa namanya itu tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Jadi ketika kita ngasih itu bukan untuk orang yang dikasih itu. Makanya berhentilah kalimat-kalimat lemah bayi dia. Sekarang harus dirubah lemahnya anakku. Ya, kita banyak kita dengarkan orang lemah bayi dia. Aku yang mencari dia yang ngabisi. Makanya kalau kami itu, kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang mencari, aku yang ngabisi. Jadi biasa saja. Seperti sekarang. Antum senyum mungkin yang para pemirsa sekarang, para followers, sebelum antum senyum aku dulu yang senyum, karena hatiku bahagia dulu. Tidak mungkin aku membuat bahagia orang kalau aku bermasalah. Tidak mungkin aku bisa memberi dengan orang kalau aku dewe tak cukup. Allahu Akbar. Jadi ketika kita tangan kita begini ngasih dengan orang itu, sebenarnya itu ada setrumnya itu dari tangan dia kita langsung hatinya. Bukan kunang-kunang tapi terang. Ya, begitu. Coba antum merasakan ketika memberi itu ada sebuah kebahagiaan. Makanya memberi daripada diberi lebih enak memberi. Cuma kadang-kadang yang jamaah itu ngomong aku, Ustaz pacak ngomong baik katanya, lemak memberi daripada diberi. Tapi kalau Ustaz habis ceramah dikasih amplop katanya. Kau udah ngerti, aku bilang aku ngasih ilmu dulu baru kasih orang ongkos. Nah itu ya. Sekarang dekat lagi kasih bukannya minta dengan Allah. Ketika kita ikhlas baca Allah yang ganti. Sudah ceramah kita kemarin tentang subsidi silang, ya kan? Jadi hari ini kita tidak dihargai orang, besok dihargai oleh Allah. Dikasihnya Allah penghargaan. Banyak kawan-kawan saya, jamaah saya berangkat haji tidak nabung, termasuk saya sendiri. Tak ada tabungan, mengajar pas-pasan untuk makan baju. Tapi kata Allah udah dari tempat yang lain. Cukup di teleponnya hatinya Pak Gubernur waktu itu Pak Ramli Hasan Basri.
itu ada Ustadz Hasibuan, itu orang yang begini-begini, panggil, berangkatkan haji, selesai. Begitulah juga yang lain-lain. Ketika kita dekat dengan Allah tadi, dengan yang maha kaya, tinggal minta bayaran Allah. Karena orang yang kaya itu bukanlah yang beramburan duitnya dan hartanya, tapi yang merasa cukup. Orang cukup itulah yang paling kaya. Adnal gina al-qana'ah. Orang yang paling merasa bahagia kaya itu adalah orang yang ada qana'ah. Ya. Saya kira begitu. Mungkin ada lagi. Kita sampai sore tadi. Kalau mau main sampai sore. Cuma beli ya, mungkin kawan-kawan dari sahabat online yang ingin ada yang bertanya, silakan. Operator, Anda? Belum ada yang mau bertanya? Nah, kembali kepada tukang tanya, Pak. Jadi benar kata Ustaz tadi, jadi intinya di dalam bulan Ramadan ini bagaimana kita menentukan sikap, Ustaz ya? Ya. Apakah kita memang menjalankan Ramadan ini hanya akan mendapatkan lapar dan haus saja, Ya. ataukah kita mendapat predikat orang-orang yang bertakwa sebagaimana kaum ataupun orang-orang sebelum kita, Ustaz ya? Tapi kalau melihat kondisi sekarang, Ustaz, di tengah wabah COVID-19 ini, kita akan ada yang lockdown. Sampai emak aku tuh setiap hari masa lockdown. Bayang. Iya, mau bayang aku mak lockdown katanya. Aku nih baruan belajar bahasa Inggris. Jelas ya. Tahu mana lockdown jelas. Ya, aku kata emak masa lockdown terus ya. Iya, makanya lockdown ya. Lockdown pokoknya. Kan lele. Masya Allah. Tapi ini kondisi sekarang saya melihat lagi lockdown seperti ini, mungkin ada hikmah. Kita tidak lockdown, yang jelas ada rencana PSBB untuk Sumatera Selatan habis Lebaran ini. Sekolah-sekolah diliburkan, termasuk Izzatuna sekarang lagi libur saat ini, Ustaz? Ya, libur di dalam pembelajaran kelas. Tapi di rumah tetap. Saya tadi baru ngasih ceramah dengan mereka tentang nuzul Quran. Semua harus mendengar dengan keluarganya, alhamdulillah. Jadi mungkin ada hikmahnya tersendiri. Jadi mungkin bapak yang sehari-harinya kerja di luar, jarang ketemu keluarga, setelah ada wabah seperti ini, Ustaz ya, jadi lebih banyak waktu di rumah. Nah, menyikapi kondisi seperti ini sudah sesuai dengan tema kita, menjadikan bulan suci Ramadan sebagai sarana pendidikan anak di tengah keluarga ataupun di tengah wabah COVID-19 ini. Karena Ustaz, benar kata Ustaz tadi, anak-anak kita ini sekarang main gadget, Ustaz ya. Kapan-kapan ini nak tercuel-cuel lainnya, layar sentuh, Ustaz ya. Nah, kalau menyikapi seperti ini, karena Ramadan adalah syahrul siam, syahrulnya Ramadan, syahrul Quran, bulannya Al-Quran, untuk mengarahkan anak kita ini untuk lebih gemar mencintai Al-Quran. Karena di luar corona ini main HP terus, apalagi di rumah ada kata kegiatan saja main HP terus. Tapi cak mana orang tua ini caranya yang baik dan benar untuk mengarahkannya, kita baca Quran. Oke, jadi kalau kata orang Arab, fakullu syai'in hikmah. Segala sesuatu itu ada hikmahnya. Masaibu qaumin inda qaum fawaid. Rasulullah mengajar kita juga bahwa sesungguhnya musibah seseorang itu bisa jadi pelajaran untuk orang lain, untuk kita. Ya, anggaplah sekarang biarpun dibilang sudah menyeluruh sedunia, tapi kan sudah, kalau Indonesia berapa sih baru dibanding dengan 270 juta. Tapi kita tetap mengambil pelajaran dari peristiwa dan kejadiannya. Orang yang beriman itu selalu mengatakan kullu syai'in hikmah. Man arafallah azalat tuhmah. Siapa yang sudah kenal dengan Allah, maka hilang prasangka-prasangka negatifnya. Semuanya kullu syai'in hikmah. Yang penting seperti kita Indonesia, cuma kita minta dengan pemerintah kita, mudah-mudahan waktu dekat bisa juga selesai masalah corona ini. Dan doa saya, harapan saya, salah satu sebagai ustaz, sebagai dai, mudah-mudahan waktu dekat diberitahu pula bahwa tak kata lagi corona, balik lagi ke masjid lagi itu. Aku ini paling takut kalau saya pengumuman tak boleh ke masjid, atau tak kata lagi nanti pengumuman untuk balik ke masjid. Nah, mati malah langsung ke kebun bunga bagian bawah. Kalau tak kata lagi isi masjid, ya kan? Tapi kalau memang karena sakit, karena memang corona, karena darurat, kita ikhlas semuanya, ya? Karena darurat itu tubihul mahdurat, insyaallah ya. Nah, jadi kaitan dengan ini, mestinya semua ngambil pelajaran dalam masa Ramadan ini, corona di Ramadan apalagi, atau tak corona tak di Ramadan pun nanti, ambil pelajaran dari penyakit yang diturunkan oleh Allah ini. Bagi orang beriman ini adalah ujian, bagi orang maksiat dan kafir adalah azab, ya. Kayak saya bilang kemarin, jangan disamakanlah kita orang yang di masjid biasa ke masjid dengan orang yang tidak pernah ke masjid, ke Wuhan yang tak ke Tuhan.
Mana Tuhan, mana hantu, tidak jelas. Ya. Jangan sama-samakan. Saya tidak mau menyamakan begitu. Ya, kita wudhu 5 kali paling tidak minimal sehari kok. Ya. Kita selalu membuat muka, selalu membuat tangan. Masa mau disamakan? Ya, tapi ketika harus berjaga, harus ikhtiar, harus Islam harus ikhtiar. Nah, jadi hikmah-hikmahnya diantaranya tadi antum bilang bisa sering berkumpul, ya. Ada hubungan keluarga, kadang-kadang bapaknya tidak pernah ketemu dengan anaknya. Cuma kalau ketemu terus di rumah juga tidak dengan dasar-dasar keagamaan, itu juga saling tabokan itu, saling menjepang. Tapi kalau orang beriman nikmat banget. Karena orang beriman itu kata Rasulullah ajaba amrul mukmin. Orang beriman itu ajib, aneh, semuanya baik bagi dia. Dapat musibah dia sabar, bagus. Dia dapat nikmat dia bersyukur, bagus pula. Jadi biasa baik. Nah, yang paling penting tadi kaitannya bagaimana supaya orang tua bisa mendidik di dalam rumah itu. Permasalahan kita sekarang kan, orang tua kadang-kadang banyak yang terpacak ngurusi anaknya. Istilah saya, banyak ibu-ibu dipacak beranak terpacak ngurusi anak. Jadi kalau mereka dia tenang. Nah, ada waktunya dibolehkan anaknya mungkin main games dulu, ya. Masa main WA terus, baca bulan tidak pernah, ya. Apalagi yang sekarang Facebook, TikTok itu apa nih? Dan saya serukan ya dengan nanti kalau suatu saat bertemu dengan rombongan Ustaz Somad siapa-siapa itu tak bagus itu Ustaz. Buat gambar ngomong betino, ngomongin kata-kata kita itu tak bagus itu, menghina sebenarnya. Saya melihat udah berjilbab puluh kadang-kadang itu buat main-mainan Ustaz Dasar. Antum kalau melihat itu laporkan, jangan yang lain bayang boleh. Kalau bicara tentang medsos sebenarnya itu harus ada juga aturannya, tidak bagus. Gambar seorang ulama, ustaz, dibuat jadi betino, dibuat ngomong tak benar, ya. Biarpun ada lucu, tak harus begitu caranya. Itu dianggap karena main-mainan, jadi dianggap remeh guru-guru dan ulama kita. Jadi mudah-mudahan insya Allah juga hikmah yang paling penting tadi bagaimana orang tua bisa mendidik. Karena pendidikan itu ada 3. Pendidikan rumah ataupun apalah rumah, lingkungan dan sekolah. Nah, kalau 3-tiganya itu bisa menjadi satu, itulah pendidikan yang paling bagus, ya. Seperti pesantren, bukan muji-muji, ya lah. Pesantren itu itulah rumahnya, itulah apa namanya itu diahnya ataupun lingkungannya, itulah sekolah. Jadi 3 in 1, bukan hanya 2 in 1. Kalau 2 in 1 itu namanya sampo. Ini 3 in 1. 3 in 1 terabika. Jadi boleh jadi iklan pula kan harus terpotong gitu ya. Jadi mestinya kalau sudah satu, disitulah rumahnya, disitulah lingkungannya, disitulah sekolahnya, itu mudah dia. Karena pendidikan yang paling berpengaruh dan paling bagus itu adalah pendidikan qudwah, ya. Contoh, sudah disepakat para ulama pemikir pendidikan bahwa pendidikan yang paling bagus ada pendidikan dengan cara nasihat, ada dengan menyuruh, ada yang, tapi yang paling bagus ada dengan qudwah. Itulah keberhasilan Rasul kita ketika di Darul Arqam, para sahabat. Makanya apa yang dilihat oleh Rasul langsung dicontoh oleh para sahabat, ya. Di masjid para sahabat mencontoh Rasul. Oh, kalau barisan sopnya begitu ya. Nah, biarpun sekarang banyak barisan sholat, saya lihat sholat corona itu sampai semeter jaraknya. Terakhir balik udah itu. Ya, kalau memang darurat tafadhol, ya. Tapi kalau tidak darurat lebih bagus bertemu kaki dengan kaki, ya. Bagaimana Rasulullah bersalaman, bagaimana Rasulullah makan, sampai kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Ana qa'adtu qa'da Rasul." Aku duduk bersila sebagaimana bersilanya Rasul. Aku makan sebagaimana makan Rasul. Sampai sahabat bilang, aku rindu rasa nangis kami kalau tidak bertemu dengan Rasul setiap hari. Karena kata-kata yang tidak langsung. Mudah-mudahan santri-santri buat saya juga sekarang ada yang merasakan itu mereka. Lari rindu kepengen balik ke pesantren. Ya, mudah-mudahan anak-anak waktu dekat bisa pulang ke sini. Karena kalau orang yang sudah merasakan nikmat kebersamaan dan ibadah itu rindu dia. Rindu. Jadi kalau ada sekarang ada jamaah di Sumatera Selatan ini senang tak pernah ke masjid, berobatlah. Mungkin tidak mau, sudah dekat mati mungkin.
Tapi kalau dia tidak ke masjid, masih galau hatinya, resah ini, itu bergelisah, itu berarti masih ada iman. Karena kata Rasulullah, saksikan seseorang laki-laki itu ke masjid, dia adalah mukmin. Jangan boleh main-main dengan undang, jangan dimain-mainkan, dibully. Wah ini jangan. Bahwa kalau dia masih sholat ke masjid berjamaah, apalagi subuh, saksikan bahwa dia adalah mukmin. Nah, karena orang yang beriman itu dengan masjid antara ikan dengan air. Kalau ikan keluar dari air mati. Orang yang beriman kalau tidak ke masjid langsung gesah hati. Nah, jadi ini juga sekaligus ujian Allah. Makanya ini ujian bagi yang beriman dan azab bagi orang yang kafir dan ahli maksiat. Kalau kita tenang-tenang baik, usaha nanti mati sudah. Kalau kata orang mati, tidak diperlambat, tidak dipercepat juga, Pak. Sudah ada batasannya. Ya. Oh, kami sudah dapat rezeki, sudah tidak akan mati sebelum rezeki lengkap. Allah sudah mencatat dulu rezeki Ustaz Hasibuan pemain 1 triliun. Kalau belum lengkap 1 triliun, kau langsung amin. Kalau belum dapat 1 triliun masih kurang pemain 10 juta lagi, belum mati. Pas sudah 1 triliun mati. Karena sudah cukup. Banyak orang tidak bisa memahami yang begitu. Wow, apa saya bilang, kalau kau takut akan memperpanjang umur, dan kalau kau jadi orang berani mempercepat mati, mati. Banyak orang yang sudah terkapar-kapar bertahun-tahun sakit, tidak mati-mati, tak ada yang nungguin. Ada orang yang sudah ditunggu dokter 10 orang, dokternya mati, dokternya pun belum mati. Mati dah kau. Ya begitulah keyakinan kita. Kalau kita sudah mantap keyakinan begitu, kata orang perkantoran, kau kan urusan. Ya kan? Oh, kalau mati kau ini tenang-tenang baik. Kalau memang itulah caranya mati. Ada orang bilang, awas berangkat haji kaki kau mati di sana. Orang di atas ranjang mati, iya kan? Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak diperlambat dan tidak dipercepat. Begitu saya kira. Mudah-mudahan pendidikan anak kita, anak itu bukanlah istilah saya donat, yang cuma dititipkan dititipkan di warung pagi-pagi sore ganti. Banyak juga yang masih begitu, anaknya masuk sekolah dan dititipkan Pak. Tapi kalau di satu alhamdulillah walinya bagus, disuruh kumpul walinya, disuruh ini, karena mereka merasa bahwa anak itu adalah harta yang paling mahal. Wallahi tidak ada harta yang paling mahal, investasi yang paling berharga di rumah kita kecuali anak-anak yang soleh. Untuk apa punya duit banyak kalau anak nakal? Narkoba, absteng duit itu. Untuk apa orang tuanya hebat jabatan, anaknya nakal, kaki hilang dewek nama dia. Anak siapa? Anak saya ngapain? Tapi anaknya dia biasa baik kehidupan orang tua, tapi anaknya soleh ya. Nanti anaknya insya Allah yang akan ngasih duit dengan bapaknya, yang berangkatkan haji, membuat rumah untuk bapaknya. Subhanallah. Makanya anak itu adalah tabungan, bukan tabungan yang diduiti, yang di bank itu. Anak itu lebih mahal dari itu. Siapa yang galak jual anaknya 1 triliun siko? Hati, kecuali orang gila. Ya, begitu kira-kira. Jadi mudah-mudahan bincang-bincang kita ini masih ada lagi kira-kira. Ada pertanyaan. Silakan. Jadi ada 3 pertanyaan, Ustaz. Wah, banyak juga. Iya, dong. Buku bawa dulu. Satu Ustaz tanya, "Tak kapan masuk lagi tadi?" Ya, anak-anakku semuanya, para santri-santriwati yang alhamdulillah ketepatan ikut pulau follow ini, mengikuti, menyaksikan. Tadinya Ustadz berharap insya Allah pas pengambilan rapor itu akan kalian datang lagi, ya. Dan diperkirakan kemarin maunya saya tanggal 2 Juni. Para wali-wali semua yang saya cintai, itu harapan, tapi masih kita lihat dulu keputusannya. Awal kalau mungkin wali-wali ini bisa sempat tanggal 18 sebelum Idul Fitri, insya Allah itu bagi yang mampu nanti akan saya undang untuk mengambil rapot dan juga kelulusan, ya, kenaikan dan kelulusan. Kenapa? Karena ternyata mendadak ada aturan sekarang Palembang diizinkan PSBB. Nah, apa PSBB itu?
pembatasan sosial sebarang besar. Besar, iya. Kalau kecil PSBB. PSBB. Ya. Kecil. Tapi kalau di sini ada namanya PSB, sudah lama itu. Apa itu, Ustaz? Penerimaan santri baru. Wah. Dan alhamdulillah. Pak. Bukan banyak namanya. Kami sudah cukup, alhamdulillah muridnya kuotanya sudah cukup. Masya Allah. Ya. Jadi tinggal masuk kelasnya, anak-anak semuanya termasuk calon-calon. Jika tidak ada halangan, insya Allah akhir Juni masuk untuk tahun baru 2020-2021 ya. Tapi untuk pembagian raport dan ijazahnya kenaikan, insya Allah kalau tidak tanggal 18 ini mungkin kemungkinan bisa tanggal 18 karena sudah mendadak ada aturan tadi PSBB. Kasihan nanti orang-orang yang dari jauh tidak bisa datang. Dan kalian anak-anakku akan saya atur nanti dengan guru-guru cara datangnya karena tidak boleh gerombolan. Mungkin nanti per kelas ya untuk mengambil raport dan ijazahnya. Doakan mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Dan insya Allah kalau yang di luar kota Palembang masih bisa. Banyuasin bisa ya. Yang dari Muarenim tapi lewat Prabu Muli tapi belum diberlakukan. Kalau lewat saja datang, tapi jangan lupa para wali-wali dan anak-anakku datang dengan masker ya, atau kalau tidak pakai cadar ya. Pakai cadar lebih praktis karena sekarang orang-orang yang mencaci orang Islam dulu dihina orang yang bercadar, sekarang semua sedunia sudah pakai cadar ya. Lanang pakai cadar sekarang tapi karena cadarnya belum dijahit dengan bagus, masker lah namanya ya. Itu Alkitab wal bahasa. Ada lagi tadi pertanyaan? Ada, jadi pertanyaannya Ustaz. Yang pertama itu cuman cara kita ngisi 10 malam terakhir itu dari Siti Fatimah 94. Kemudian dari Hang Reza ini Ustaz, jadi untuk Ustaz. Aku ini sibuk begawe kan Ustaz. Jadi 10 malam terakhir ini itikafnya tidak sempat. Apa amalan yang bisa ganti ke Ustaz? Itu dua pertanyaan. Dua. Yang terakhir ini Ustaz, Cak Mano ngatasi apa namanya? Cak Mano lah kalau anak kita ini puasanya minta hadiah kalau puasanya. Itu aku yang terakhir ini menarik bagi saya. Karena gawe aku dulu termasuk untuk anak-anakku buat begitu masih kecil ya. Jadi memang untuk anak-anak penting namanya reward ya. Dari pendidikan itu adalah ada namanya reward dan punishment ya, ataupun antara al-iqab wal jaza. Jaza itu hadiah itu jangan dikira harus berbentuk harta juga, berbentuk benda. Pujian itu pun hadiah. Oh hebat nih kau gitu. Oh memang kau anakku nih. Agak ditagih. Kau baik dulu puasa cuma setengah hari dah umur 22 tahun. Nah, kau sekarang baru 7 tahun dah penuh, masya Allah. Itu baik mana? Tahu sudah berbentuk duit. Apalagi duitnya taruh benar sampai dilus-lus mau kita ada duit di bawah. Nah itu bagus itu ya. Jadi bagaimana usahakan Pak, tidak apa-apa korban. Yang penting anak itu dengan insya Allah itu penghargaan tadi ya. Insya Allah anak itu jadi semangat beribadah. Kalau apalagi dia galak ke masjid ini yang subhanallah. Itu jangan disia-siakan. Jangan sampai nanti anak gara-gara tidak dilakukan itu jadi nakal. Yang kedua tadi bagaimana yang tidak intikaf ya, tidak ada tidak ada badalnya ya, ini pun sunnah kalau bisa lakukan, tak bisa sudah. Kalau kondisi sekarang tidak intikaf saja. Kalau sekarang justru lebih bisa intikaf di rumah. Nah, karena ketika sudah dikatakan sekarang darurat, sholat Jumat pun boleh di rumah, sholat fardu boleh di rumah, berarti apalagi intikaf boleh di rumah menggantikan masjid. Nah, niatkan baik bahwa pojokan rumah kamu itu dalam masjid. Ya. Mantap-mantap dari situ. La ilaha illallah, la ilaha. Kata Yasin berkali-kali ibu-ibu di situ. Kata lakinya ngaku Yasin terus. Persiapan untuk bapak permati. Astagfirullahaladzim. Jadi ya kalaupun tidak bisa karena kerja ya paling tidak mungkin begini, saya dapat ini dari Syekh bin Bas, paling tidak Allahu a'lam bishawab, kiat-kiat kita untuk mendapatkan nilai-nilai Lailatul Qadar itu banyaklah setiap malam bacalah Al-Ikhlas 3 kali, berarti seolah khatam Quran. Banyaklah bersedekah, berarti kalau memang situ Lailatul Qadar, sedekah itu subhanallah sama dengan 1000 tahun, 1000 bulan. Menolong orang lah, perbanyaklah silaturahim, telepon keluarga-keluarga, berarti kau seolah-olah bersilaturahim 1000 bulan pula, 83 tahun itu.
Begitu seterusnya. Istighfar, apalagi saya dulu istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ila akhir. Berarti Anda beristighfar itu mudah-mudahan dosa-dosa untuk 83 tahun pun diampuni oleh Allah. Allahu Akbar. Itulah sayangnya Allah dengan kita. Cuma modal Allahumma anta rabbi. Cuma dengan modal la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bisa keluar dari kesulitan, dapat rezeki. Masya Allah. Makanya insya Allah kalau saudara-saudara kita yang sudah paham, mudah-mudahan dia tahu, oh iya, tidak mesti sulit-sulit hidup ini, ya. Tidak mesti harus mati-matian mencari rezeki. Kalau rezeki itu harus dengan mati-matian dan banting tulang, maka guru-guru itu yang banyak duitnya, ya. Yang tukang apa nih? Tukang pikul barang itu, no, guru-guru itu yang banyak duitnya. Tapi tidak, kita lihat rezeki itu ada kadang-kadang cuma begini-begini, lumayan. Capek itu kadang-kadang begini, saudara-saudara. Lumayan juga kadang-kadang, aduh bayang menelpon saya, Ustaz, ada enggak nomor rekening? Wow, bilang Allah jual lemah. Apa tadi yang terakhir pertanyaan tadi? Amalan yang 10 hari terakhir yang sangat bagus untuk dikerjakan di 10 hari terakhir. Ya, tetaplah beriktikaf. Biasa baik amalia di bulan Ramadan ini tetap dilanjutkan, sehingga tidak milih-milih, tak usah nunggu-nunggu. Ini malam 23, ini malam 25, terlewat. Terus saja. Kenapa dirahasiakan Allah? Biar terus beribadah dengan sungguh-sungguh setiap malam Ramadan, siang Ramadan. Jangan nak milihnya. Ini kan kita kadang-kadang salah. Sama dengan Allah bilang wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali dalam Islam. Maksudnya itu biar terus berislam dengan baik. Islamiyatul haya, bagaimana supaya hidup ini dengan cara-cara Islam, ke pasar Islam, olahraga Islam, tidur Islam, makan Islam, jadi politik Islam. Ini kadang-kadang baru jadi politikus mulai lupa dengan tua, kata aku. Malu puluh dia jadi orang Islam kalau dia jadi sudah politikus. Tak baca lagi katanya kaki korupsi, tak kata lagi ambil lokal, tak kata ambil sosok. Ya Allah, ini dah banyak rusak kita. Maka saya bilang tadi, pendidikan kita kadang-kadang tidak membuat kita jadi cerdas. Pelatihan diklat majolas, semakin tinggi jabatannya, hebat pangkatnya di sini, tapi kalah otaknya dibuat oleh pangkatnya karena duit, disogok orang, apalagi dibohongi orang, ditekani uang. Ini pesan saya, mudah-mudahan mendengarkan obrolan kita ini. Janganlah saya bilang tadi jenderal cuma 2 bisa meninggalkan Indonesia dari timur sampai dari Sabang sampai Merauke. Ini banyak jenderal kadang-kadang tidak jelas. Dia tuh satpam kadang-kadang. Satpam yang ngaturin. Siapa yang saya? Jadi satpam buat oleh orang pengusaha. Karena dia banyak duitnya, nah kau keliaran ini kau jangan ganggu langsung tersumbat mulut. Jadi otaknya jadi lembek nih. Tidak cerdas, ya. Jadi pendidikan kita itu sistemnya bukan membuat orang lebih cerdas, tapi lebih apa tadi? Lebih lugu, lebih takut, ya. Karena kalah dia dengan duit, dengan orang yang berduit. Akhirnya sih, Allah alam so. Pacalah Allah yang memilih dan menilai itu. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah ilmu yang berkah, ya. Ilmu yang berkah itu membawa kebaikan. Kebaikan untuk siapa? Kebaikan untuk kita, keluarga dan orang lain. Cukup? Masya Allah, alhamdulillah teman-teman sekalian, itu sedikit tausiah. Sedikit lah, udah banyak. Banyak, sekitar 2 jam lebih gitu ya. Pertanyaannya masih banyak. Masih banyak pertanyaan. Tapi mungkin nanti untuk mereka follow IG Ustadznya gitu kan? Ya, di IG, di Facebook, nanti di YouTube juga. Ini kan kita langsung masukkan ke YouTube ya. Tonton lagi. Kalau ada yang kurang, ditambah yang kurang dengan Ustadz ya tari. Cuman itu kenapa dia bilang sebentar dan sedikit, kalau berbicara dan berbincang ataupun dengar tausiah Ustadznya 5 menit, sejam itu rasa 2 menit Ustadz. Iya. Kata sering pembawa acara, Ustadz itu agak panjang di ceramahnya katanya. Enggak terasa langsung membuka. Kau yang enggak terasa, aku meleleh ini. Alhamdulillah, masya Allah. Untuk teman-teman yang ada di rumah, tadi telah kita bahas bersama terkait tema kita, terkait pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa di rumah. Alhamdulillah banyak sekali mencerahkan kita bersama. Jadi seperti itu, sesuai dengan
apa yang disampaikan beliau tadi, budak-budak kecil ini Ustaz kadang disebut dengan hubut taklid Ustaz galak niru, apa yang dia tonton, apa yang dia dengar, apa yang dia baca itu ditirunya. Nonton Superman aja jadi Superman. Jadi orang tua, bapak ibu yang ada di rumah, sajikan tontonan terbaik. Positif. Kasihkan hal-hal yang positif, jangan TikTok Ustaz jangan sinetron terus Ustaz Kaget takut hilang tiknya, budak itu sakit kepalanya karena ketok terus. Nah, ilahnya. Jadi itu kawan-kawan sekalian, setelah ini mungkin yang belum sempat mendengarkan kajian pada pagi hari ini bisa disaksikan di channel YouTube. Ada channel YouTube Ustaz? Ya, Ustadz Ustadz Solih Hasibuan, dan silakan follow Instagram dan Facebook beliau. Baiklah sahabat dermawan sekalian, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kami di sini mau undur diri. Besok sore. Besok sore biasa kajian berbuka puasa. Besok rutin setiap hari Ustaz? 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Besok jam 5 sore akan ada kajian rutin. Nah, selama Ramadan ini Ustaz 3 kali seminggu jam 5 sore. Jam 5 kurang seperempat sampai jam 6 kurang seperempat. Sampai jam 6 kurang seperempat. Sampai sebelum berbuka lah sampai sebelum berbuka puasa. Baiklah teman-teman sekalian, di sini sekali lagi ucap Ustaz terima kasih banyak jazakallahu khair Ustaz Trian juga yang sudah menyambut kami di sini. Terima kasih banyak sahabat dermawan sekalian yang sudah hadir, yang sudah menonton kita, sudah menyaksikan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa kita sebagai penguat, sebagai jalan istiqomah kita, sarana kita, sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Dia Kurniawan beserta Ustaz Solih Hasibuan dan kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari Anda. Terima kasih, kita akan bertemu dalam kelompok dan channel yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.